Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayana, NIM 0318316, kelas pendidikan biologi A. Di sini saya ingin menjelaskan hasil analisis saya, yaitu analisis jurnal suksesi sekunder. Adapun poin pertama yaitu identitas nama Rahmayana, NIM 0318316, kelas pendidikan biologi A 2018, mata kuliah ekologi tumbuhan. Adapun bagian B yaitu bibliografi, nama pengarang, simbolon, tahun publikasi 2011, judul artikel suksesi sekunder pasca tebang pilih, hari ulang tahun, pamah dipterocaps di desa Tailelalu, Taman Nasional Pulau Siberut, Sumatera Utara. Sumber artikel https://media.co.nelti.co.id.com, volume 5, nomor 4, halaman 226. Poin C yaitu tujuan suksesi sekunder yang terjadi setelah pasca tebang pilih melalui perbandingan struktur dan komposisi hutan dengan keadaan topografi dan tingkat gangguan yang dialami dalam satu kawasan hutan yang relatif sama. Tujuan lain adalah menginventarisasi keanekaragaman flora dan mengidentifikasi tipe-tipe ekosistem di sekitar desa Taileleu, Siberut Selatan, khususnya daerah sisa tebang pilih. Adapun fakta-fakta uniknya, yang pertama yaitu sumber daya alam hutan daerah setempat telah digunakan secara tradisional oleh penduduk asli sebagai lahan penghasil keperluan sehari-hari tanpa mengganggu keseimbangan. Selanjutnya yaitu desa Taileleu terletak di tepi laut di sebelah selatan Pulau Siberut. Di bagian utara desa terdapat hamparan hutan perbukitan dengan topografi yang beragam, mulai dari bergelombang sampai terjal dan masih ditutupi oleh vegetasi hutan. Selanjutnya yaitu keseimbangan dapat dipertahankan karena pada dasarnya sistem pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh penduduk asli cenderung mengikuti irama proses perkembangan hutan, yaitu tahap rumpang, perkembangan, dan dewasa. Poin selanjutnya yaitu terdapat macam tipe vegetasi seperti pantai, pekarangan, kelapa, hutan durian, kebun cengkeh, hutan sagu, hutan sekunder, dan hutan primer. Pamah sedikit terganggu. Adapun selanjutnya yaitu fisiognomi hutan di masing-masing lokasi daerah penelitian diilustrasikan dalam pengelompokan kelas, diameter, batang, delta, dan pohon. Poin selanjutnya itu semua tumbuhan yang berdiameter batang tinggi dada lebih besar dari 2 cm diambil contoh herbarium, diidentifikasi jenisnya, diukur diameter batang setinggi dada dan setinggi meter. Poin pertanyaan yang dimunculkan yang pertama yaitu bagaimana kerapatan pohon di ketiga daerah penelitian termasuk rendah dibandingkan dengan hutan lain di hutan hujan tropik yang tidak. Yang kedua yaitu jadi bagaimana karena tertimpa rebahan batang atau aktivitas lain selama proses penebangan yang pada gilirannya mengurangi jumlah jenis di areal sisa penebangan. Poin F yaitu konsep utama
Proses perkembangan hutan sisa tebang dipilih selama kira-kira 15 tahun juga agaknya masih belum cukup untuk memulihkan hutan sampai kembali seperti keadaan semula. Proses selama itu juga belum dapat memulihkan hutan sisa tebang pilih sampai menyamai kondisi hutan di lereng-lereng bukit yang tidak dieksploitasi. Hal ini terlihat dari jumlah jenis dan total basal area per hal yang lebih rendah di hutan sisa tebang pilih yang telah berkembang daripada hutan di lereng-lereng bukit yang tidak dieksploitasi di daerah yang sama. Juga memperkirakan bahwa untuk stabilisasi jumlah jenis sekunder, stabilisasi jumlah jenis primer, stabilisasi biomasa tegakan, dan untuk pembentukan suatu sistem yang stabil dan dinamik di hutan hujan tropik diperlukan waktu masing-masing paling tidak 60 sampai 40, 150, 220, dan 500 tahun. Hasil penelitian ini juga agaknya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk rotasi eksploitasi kayu gelondongan hutan pamah di Dipterocarpus campuran di daerah lain. Demikian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.